Oke, load. Kita mulai ya. Yani order itu. Kita sudah live juga. Kita sedang live. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengajaran, sharing, dan kesaksian dari hambanya Pastor Petrus Karmidi Mintoha di channel WAFM dan juga di channel Gerbang Kasih. Puji nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai, mari kita ikuti dulu lagu-lagu pujian yang akan dibawakan oleh saudara kita, Walter Hayer. Kami persilakan, Walter. Halo Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati kita semua. Dalam pujian saat kita berkumpul sama Tuhan. Saat kami bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami.
Tuhan tak berkesudahan, bisa namanya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, Tuhan, ku bersyukur, selalu baru kasih. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan tak berkesudahan, bisa rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya kembali ke kodeks. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami berkumpul dari manapun kami berada, dimanapun kami berada, dalam keadaan kami apa adanya. Kami saat ini bersatu hati bersyukur untuk selama satu pekan ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan di hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kesaksian dan sharing dari hamba-Mu, Pastor Petrus Karmidi Mintoha. Engkau yang mengurapi dia, Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu yang akan mengajar kami pada malam hari ini. Kami serahkan juga acara ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya berlangsung dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sapa dulu pengajar kita malam hari ini, yaitu Pastor Petrus Karmidi Mintoha. Selamat malam, Pastor. Salam, salam, selamat malam Bapak Moderator WAFM. Salam. Salam, selamat malam. Waktunya untuk Pastor ya, saya serahkan kepada Pastor. Silakan, Pastor. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bapak Moderator dari WAFM. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih. Ini suatu kehormatan buat kami, buat saya, di mana kami boleh berbagi firman, boleh share tentang kebenaran firman Tuhan untuk WAFM
WA for Murtadin Internasional, terima kasih, dan juga disiarkan secara langsung pada malam hari ini untuk waktu Indonesia Barat, dan juga pagi hari untuk waktu Amerika Serikat, Florida, Salam, gerbang kasih, dan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, biarlah waktu yang indah ini semakin kita ini mencari kehendak Tuhan, agar supaya kehidupan kita ini lebih berkenan di hadapan Tuhan. Seperti tema pada malam hari ini waktu Indonesia Barat, sampah menjadi berkat. Bahkan lebih daripada itu, sampah yang sudah menjadi berkat itu untuk kemuliaannya saja, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk ke share pada malam hari ini, mohon dengan hormat Bapak Moderator boleh memperlihatkan sampah yang sebetulnya atau sebenarnya. Haleluya. Minta dibantu Pak Kodek ya untuk sampah ya. Haleluya. Ya. Ini sampah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini kita kumpulkan dari tempat ataupun desa ataupun dusun ataupun lingkungan yang kumuh melalui kegiatan bersama-sama kita kumpulkan jadi satu dan akhirnya kita taruh di tempat pembuangan sementara. Ini putra kami yang nomor 3 ini yang ikut ambil bagian pelayanan di ladang Tuhan ini. Lagi next Bapak. Ya. Ini sama untuk posisi yang TPS atau tempat pembuangan sementara di posisi tempat yang terpisah. Ini sama juga kita kumpulkan dan kita taruh di posisi tempat pembuangan sampah sementara. Next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Ya, kita pilih-pilih sebelahnya itu ya, sebelum di truk itu ya. Ya, ini barang yang kita pilih betul-betul Pak tadi Pak, yang kita pilih ya. Yang kita pilih kalau ini yang sudah terpilih tadi ya, yang sudah terpilih untuk kita iya ini dulu Pak, ini dulu Pak. Ini yang sudah terpilih kita taruh di salah satu tempat di rumah. Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya. Nah, kalau ini kita persiapkan yang sudah betul-betul sudah kita pilih-pilih yang tidak bisa ada manfaatnya, kita dibantu dari lingkungan hidup Kabupaten Daerah Jawa Tengah, ini kita buang ke tempat pembuangan akhir. Ini kita dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup, dibantu untuk truknya ini. Ini anugerah Tuhan. Next lagi, Pak. Next lagi, Pak. Yang videonya, Pak. Nah, ya ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini video setelah tadi putra saya dan saya tadi sudah taruh ke TPS. Nah, ini video untuk milah-milah Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di mana yang tidak bisa dipakai lagi Pak, yang tidak bisa dipakai ataupun yang tidak ada gunanya sama sekali baru kita buang, kita lemparkan ataupun kita buang, dibantu oleh apa namanya yang truknya Pak. Ya, yang truknya tadi truk Pak. Ya. Ya, yang truk lah ini yang betul tadi Pak, betul truknya Pak. Ya. Ini. Ya, truk buang akhir Pak, sebelahnya Pak, sebelahnya. Yang ini yang
Tadi dipilah-pilah Iya. akhirnya yang bisa kita pakai di situ. Lah ini untuk yang sudah betul-betul tidak bisa terpakai. Terima kasih Pak Kodek, tutup Pak Kodek. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti tema pada malam hari ini, sampah menjadi berkat. Tadi betul-betul bahwa kegiatan demi kegiatan sampah Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita pilah-pilah, bahkan yang tidak ada gunanya sama sekali, kita buang ke tempat pembuangan akhir yang betul-betul kita buang sampai ke tempat pembuangan akhir Bapak Ibu Saudara. Hal ini biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hal ini kalau dilihat sederhana. Bahkan seperti tema pada malam hari ini, sampah menjadi berkat. Kalau dilihat tadi yang sudah dipilah-pilah, yang sudah dipilih-pilih, hanya buat rosokan Bapak Ibu Saudara, bisa dibuang ataupun bisa dipilah-pilah, dirosokke. Ditimbang, dijadikan uang, dijual. Singkat cerita, bisa menjadi rupiah dan dibuat beli bahan baku ataupun bahan untuk operasional Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada malam hari ini kita mau ajak bahwa hal yang biasa bahkan sampah Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak semua orang mau memegang sampah tersebut Bapak Ibu Saudara, betul-betul bisa menjadi berkat, bahkan untuk kemuliaan namanya. Untuk mendasari sharing kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, diibaratkan sampah, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan, pekerjaan saya ngalor ngidul, bahkan tidur di perapatan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari tidur di perapatan, bangun tidur megangnya apa? Megangnya minuman keras. Bahkan yang saya lakukan betul-betul tidak mencerminkan barang yang berguna atau manusia yang berguna, Bapak Ibu Saudara. Saya sebut pada waktu itu betul-betul saya ini sampah masyarakat, tidak ada gunanya sama sekali Bapak Ibu Saudara, sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada malam hari ini saya mau ajak agar supaya sampah yang sudah kita lihat tadi bisa berguna, bahkan lebih daripada itu bisa dikaryakan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan menjadi karya yang luar biasa. Yang tidak hanya berguna bagi saya, tetapi bisa berguna bagi orang lain. Bahkan lebih daripada itu bisa diakui oleh pemerintahan terkait, Bapak Ibu Saudara. Bahkan berguna, Bapak Ibu Saudara. Untuk mendasari sharing pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi untuk waktu Florida, USA, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ya, minta dibantu dibacakan, enggak apa-apa Pak Kodek. Ya. Minta dibantu 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 Pak Kodek. 1 Petrus 2. Iya, 1 Petrus 2. Ayatnya yang ke-10. Baik. 1 Petrus 2 ayat yang 10. Iya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Saya dahulu ini tidak umat Allah, Bapak Saudara. Terus? Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya.
Tetapi yang sekarang pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan telah menjadi umat-Nya. Langsung Bapak. Yang dahulu tidak dikasihani, Ya. tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tutup aja Pak, untuk anunya Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti awal tadi yang saya sampaikan bahwa sampah tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Apalagi seperti saya pada waktu itu sampah masyarakat Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, hampir setiap hari Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada lebih daripada 4 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya di jalanan. Yang di saat itu pada waktu muda saya usia 20, 21, 22, 23 itu mestinya yang produktif Bapak Saudara, usia yang produktif. Tetapi pada waktu itu Bapak Saudara, saya sebagai sampah masyarakat Bapak Saudara. Tidak ada gunanya Bapak Saudara. Mau milah-milih, mau dipilih-pilih sekalipun Bapak Saudara. Tidak ada yang milih saya Bapak Saudara. Mending sampah yang sudah diputar oleh moderator tadi Bapak Saudara. Dipilah-pilah, dipilah-pilih yang tidak ada gunanya sama sekali. Saya taruh di bak sampah yang dibantu oleh pemerintah terkait, Bapak Saudara. Dan akhirnya ada barang-barang yang bisa dijual, barang-barang yang dirosokkan, Bapak Saudara. Bisa dijual untuk tambahan operasional kami, Bapak Saudara. Tetapi pada waktu itu, Bapak Saudara, sebelum saya mengenal Tuhan, milah-milih aja tidak, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Bapak Saudara. Saya yang dahulu bukan umat Allah, Bapak Saudara. Bukan umat Allah, saya nggak mengetahui, Bapak Saudara. Walaupun hanya tahu saya ini Allah, Tuhan ada di atas, Bapak Saudara. Hanya saya masukkan di dalam pikiran saya. Saya masukkan di dalam hati saya. Tetapi saya nggak melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, Bapak Saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di dalam kehidupan saya tidak ada gunanya sama sekali, Bapak Saudara. Bahkan seperti yang tadi saya sampaikan. Hampir setiap hari selama 3 tahun lebih, Bapak Saudara. Pertelon tempat saya, Bapak Saudara. Minum-minuman keras itu kerjaan saya, Bapak Saudara. Pakaian 1 minggu, 2 minggu belum tentu dicuci, Bapak Saudara. Pantas kalau disebut sampah masyarakat, Bapak Saudara. Kalau malam, maaf kata, ngerusui orang, Bapak Saudara. Ngambil barangnya orang, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa, Bapak Saudara? Di ayatnya 23 dari 1 Petrus pasal yang pertama saya baca saja, Pak. Karena telah lahir kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena dulu saya ini tidak dilahirkan, ya, tidak dilahirkan, ya. Saya dilahirkan dari benih yang fana, Bapak Ibu Saudara. Makanya di ayatnya 23 dari 1 Petrus pasal yang pertama dengan jelas dikatakan, karena kamu, karena aku pada waktu itu, ya, belum dilahirkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Makanya di ayatnya yang ke-23 ini dengan tegas dikatakan, di saat saya ini tidak umat Allah, dan saya ini, ya, sekarang ini saya ini umatnya, ya. Setelah saya jadi umatnya,
Ternyata di ayatnya 23, di pasalnya yang 1 Petrus pasal 1 ayatnya 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak punya mimpi, Bapak, Saudara. Nggak punya mimpi kalau saya ini bisa dipakai oleh Tuhan. Boro-boro dipakai oleh Tuhan. Saya bisa mengenal Tuhan itu saya nggak bermimpi pada waktu itu, Bapak Saudara. Karena betul-betul nggak tahu, Bapak Saudara. Betul-betul nggak ngerti. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya yang sebagai sampah masyarakat, saya yang sering mengganggu masyarakat, yang seharusnya saya dibuang jauh-jauh dari masyarakat tersebut. Tetapi saya mendapat kasih karunia Tuhan. Saya dilahirkan oleh Tuhan lagi dengan benih ilahi yang daripada Tuhan, Bapak Saudara. Ini betul-betul saya harus pahami betul, Bapak Saudara. Agar supaya saya mengerti posisi saya. Agar supaya kami ini, Bapak Ibu Saudara, mengerti di saat ini atau di akan datang, kami tidak menyia-nyiakan kehidupan saya di saat seperti sebelum saya belum mengenal Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-9 ini menguatkan saya, Bapak Saudara. Di 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya ke-9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. Di saat saya ini dilahirkan kembali oleh benih firman, Bapak Saudara. Saya dipilih oleh Tuhan, Bapak Saudara. Ternyata, Bapak Saudara, saya ini bagian bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Supaya kamu apa? Supaya saya ini memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ini sudah dilahirkan kembali, kita dipilih oleh Tuhan, ternyata kita ini adalah bangsa yang terpilih. Bukan rahasia umum lagi, Bapak Saudara. Bangsa yang terpilih, salah satunya umat Israel, Bapak Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini dilahirkan dari benih yang ilahi. Dari roh belas kasihan oleh Tuhan, Bapak Saudara. Dan akhirnya di ayatnya yang ke-9, pasal yang kedua dari 1 Petrus tadi. Kita ini menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ternyata Tuhan punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya di bagian B dikatakan di ayatnya yang ke-9. Yang ya, supaya kamu, supaya saya, panjenengan semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bagian B. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang daripada Tuhan. Bagian C dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari awal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan saya sangat gelap, Bapak Ibu Saudara.
kehidupan saya pantas kalau disebut masyarakat sampah masyarakat, Bapak Saudara. Tetapi sekali lagi, di saat Tuhan memilih saya, Tuhan memilih sampean dan saya, yang dari kegelapan, yang dari sampah masyarakat itu, punya tujuan yang besar. Dilahirkan kembali, Bapak Saudara, yang dari firman Tuhan itu sendiri. Agar bisa kita ini disebut imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini ya memberitakan ya perkara-perkara perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, Bapak Saudara. Yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil sampean dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana yang besar, Bapak Saudara, untuk kita, untuk sampean dan saya, Bapak Saudara, dimanapun berada. Tentunya tadi dikatakan untuk perbuatan-perbuatan yang besar, Bapak Saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya agar supaya di saat kita ini sebagai sampah masyarakat, kehidupan kita ini kehidupan yang sangat gelap, menuju ke terangnya yang ajaib, punya tujuan yang besar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, Bapak Saudara. Bagaimana caranya, Bapak Saudara? Agar supaya kita ini ya yang sampah ini bisa menjadi berkat, Bapak Saudara. Lebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih-lebih untuk kemuliaan namanya yang memilih kita, Bapak Saudara. Yang pertama, Bapak Saudara, caranya kita buka di dalam kitab Amsal. Minta dibantu Pak Kodeks, Pak Moderator, kitab Amsal. Amsal ya. Amsal. Ya, kitab Amsal pasalnya yang ke-15, Pak Moderator. Haleluya. Amsal. Ayat keberapa, Pastor? Ayatnya yang ke-33, Bapak. Ya, 33. Baik, saya bacakan. Iya. Amsal 15 ayat 33. Iya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Gusti Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara. Kita ini yang sampah masyarakat. Seperti judul dikatakan sampah menjadi berkat. Untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Cara yang pertama yaitu di ayatnya yang ke-33. Amsal pasal 15. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Agar supaya kita ini sampah menjadi berkat, Bapak Saudara, untuk kemuliaannya, Bapak Saudara. Yang harus kita lakukan, kita harus takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Takut akan Tuhan, Bapak Saudara, itu yang pertama. Karena apa, Bapak Saudara? Kok harus takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan apa? Yang mendatangkan hikmat. Hikmat penting sekali, Bapak Saudara. Hikmat penting sekali, Bapak Saudara. Kalau berbicara tentang hikmat, Bapak Saudara, saya teringat dari kisah Salomo, Bapak Saudara.
Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat yang 9. Di saat Salomo ya didatangi Tuhan. Salomo punya pergumulan yang besar. Karena pada waktu itu Salomo masih sangat muda, Bapak Saudara. Dia menjadi pemimpin, Bapak Saudara. Dia diminta. Bahkan dia ditawari oleh Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya 9. Jikalau ada permintaan yang dari Salomo, ya, Tuhan pasti berikan, Bapak Saudara. Ya, saya bacakan aja ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkataan untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ditawari oleh Tuhan, Bapak Saudara. Salomo di saat didatangi oleh Tuhan lewat mimpinya, dia meminta hikmat agar supaya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena bangsa yang dipimpin oleh Salomo sangat besar, Bapak Saudara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tidak meminta yang lain-lain. Tetapi di ayatnya yang ke-12 dikatakan dijawab oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu. Dari raja demi raja yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang menandinginya, Bapak Saudara. Hikmat, Bapak Saudara. Takut akan Tuhan ini sangat penting, Bapak Saudara. Di saat saya ini ada di pertelon, Bapak Saudara. Di saat saya pada waktu itu sebelum mengenal Tuhan, Bapak Saudara. Melihat orang susah, saya malah senang, Bapak Saudara. Dan sebaliknya saya melihat orang senang, hati saya susah, Bapak Saudara. Itu yang terjadi pada waktu itu, Bapak Saudara. Karena saya sadari, saya tidak memiliki hikmat. Karena apa? Karena saya nggak ada takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Walaupun punya agama, Bapak Saudara. Tetapi saya nggak punya takut akan Tuhan. Yang menciptakan halik langit dan bumi. Yang menciptakan saya sebagai manusia, Bapak Saudara. Yang punya hikmat, Bapak Saudara. Apalagi hikmat, takut akan Tuhan aja tidak. Sangat penting sekali, Bapak Saudara. Satu hal ini. Agar supaya sampah bisa menjadi berkat. Kita ini sampah masyarakat. Tetapi bisa menjadi berkat, Bapak Saudara. Untuk orang lain. Untuk lingkungan. Untuk dimanapun kita ada. Di dalam komunitas kita. Atau dimanapun itu, Bapak Saudara. Lebih daripada itu. Untuk kemuliaannya, Bapak Saudara. Harus takut akan Tuhan. Agar supaya kita ini mendapat didikan. Karena didikan itu mendatangkan hikmat. Yang kedua, takut akan Tuhan. Mendatangkan apa? Mendatangkan kerendahan hati, Saudara. Ya. Saya bacakan kembali. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan yang kedua, kerendahan hati. Seperti tadi sudah saya sampaikan, Salomo, dia rendah hati. Akhirnya apa yang dia minta, ataupun yang tidak diminta, diberikan oleh Tuhan. Untuk Salomo dan kerajaannya pada waktu itu. Saudara. Dan yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati ini saya teringat, Bapak Saudara. Salah satu raja juga, Bapak Saudara. Bapaknya Salomo, Bapak Saudara, yang namanya Daud. Di saat dia punya masalah yang besar, dia dikejar-kejar Saul, Bapak Saudara. Kita ingat, di saat dia sembunyi,
Dia dicari oleh Saul. Salah satu tempat. Walaupun Daud ada kesempatan bisa membunuh Saul. Apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara? Melukai aja tidak. Dia membunuh pun tidak. Kok membunuh, Bapak Saudara? Dia hanya potong pucuknya, jubahnya ataupun pakaiannya sebagai tanda agar supaya di saat dia punya kesempatan untuk membunuh pun dia tidak lakukan. Kedua tadi, Bapak Saudara, kerendahan hati. Ini sangat penting sekali, Bapak Saudara. Ini sangat penting sekali, Bapak Saudara. Karena di teks lain dikatakan di Lukas 1 ayatnya yang 48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku ini berbahagia. Lukas pasal 1 ayat yang 48 dengan jelas. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Tuhan memperhatikan kerendahan hati hambanya, Bapak Saudara. Bahkan dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi dikatakan 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya ke-10 bagian A. Dahulu aku ini bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Di bagian B dikatakan dahulu tidak dikasihi, saya ini tidak dikasihi oleh Tuhan. Sekarang beroleh belas kasihan yang daripada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena saya mendapat roh belas kasihan yang daripada Tuhan. Saya dilahirkan kembali oleh Tuhan. Bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih ilahi. Masuk di dalam hidup saya. Masuk di dalam pikiran saya. Masuk di dalam hati saya. Dan akhirnya saya respon dengan baik. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan untuk perbuatan yang kecil. 1 Petrus pasal 1 ayatnya 23 tadi. Ya. Setelah dilahirkan kembali. Ya, 1 Petrus 1 ayat pasalnya 1 ayatnya 23. Telah dilahirkan kembali untuk apa? Untuk perkara-perkara yang besar, Bapak Saudara. 1 Petrus 2 ayatnya ke-9 bagian B. Untuk perkara yang besar. Yang harus kita perhatikan. Tadi saya katakan, harus takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati, Bapak Saudara. Sekali lagi, takut akan Tuhan, didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati. Itu kunci, Bapak Saudara. Kita sekalian dimanapun berada. Takut akan Tuhan. Didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati. Di titik ini, Bapak Saudara, saya belajar. Saya terus belajar, Bapak Saudara. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ada sampah, Bapak Saudara. Sebagaimana mestinya yang sudah dilakukan banyak orang. Tetapi maaf kata di daerah lingkungan kami, ya, karena keterbatasan pemikirannya, ya, untuk sampah ini sangat terbengkalai, Bapak Saudara. Tetapi saya yang sudah dilahirkan kembali, punya rencana yang besar di saat saya mendapat tantangan demi tantangan, Bapak Saudara.
akhirnya saya lakukan, Pak Saudara, untuk mengeksekusi sampah tersebut. Dan akhirnya apa, Pak Saudara? Di saat saya melihat sampah tersebut, saya harus belajar. Tuhan, aku tanya kepada Tuhan, mau diapakan ini Tuhan sampahnya? Saya sampaikan dan saya berhadapkan kepada Tuhan. Dan saya belajar takut akan Tuhan. Dan akhirnya saya mendapat hikmat. Hikmat apa, Pak Saudara? Barang-barang yang tidak terpilih, yang sudah tidak bisa diolah sama sekali. Yang tidak bisa didaur ulang sama sekali. Hikmat yang pertama, saya bekerja sama. Ya, saya dibantu. Bahkan lembaga terkait, Pak Saudara, Dinas Lingkungan Hidup. Dan tadi sudah kita lihat bersama-sama. Dan yang kedua, Bapak Saudara, untuk limbah-limbah yang lain. Salah satunya untuk plastik, Bapak Saudara. 10-12 tahun yang lalu, Bapak Saudara, kita kerjakan. Dan akhirnya kami mendapat hikmat, Bapak Saudara. Kami buat rajut. Ya, melalui prosesnya, minta dibantu Pak moderator. Untuk prosesnya kita pilah-pilah sampahnya tadi. Ya, kalau sampah tadi yang kita pilah-pilah tadi, sampahnya sudah luar biasa. Ya. Kalau orang yang kemayu ataupun kebagus ya, atau jijik. Nah, jijik ya. Kalau yang ini sudah kita olah ya. Kita buat kreasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita buat kreasi, bahkan kalau orang Jawa bilang buat karya seni. Minta dibantu dibukakan, Pak. Ya. Buat kreasi. Ya, buat kreasi. Yang dari sampah, ya ini ya. Ini gambar saya ini yang pojok ini. Masa muda saya ya Pak ya. Nah ini sampah ini. Kira-kira ini sampah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pilah-pilah salah satunya seperti ini. Ini kalau menurut ilmu biologi, ya, menurut informasinya tidak bisa terurai walaupun beberapa tahun ataupun puluhan tahun. Nah, ini sampahnya. Nah, kira-kira plastik-plastik seperti demikian rupa kita kumpulkan agar supaya tidak mencemari lingkungan, kira-kira seperti itu. Next lagi, Pak. Naik lagi, Pak. Ah. Wah, jangan kembali lagi, Pak. Kembali lagi. Jangan kembali lagi, Pak. Waduh ya. Ini. Jangan kembali lagi. Ya, kembali lagi itu, Pak. Ya, ini. Sebelum dibuat ini, ya ini dulu. Ya, ini. Ya, ini di peme-peme dulu ini. Ini dicekrek-cekrek, saya Pak. Berhenti dulu, Pak. Berhenti dulu, Pak. Ya, itu dipilah-pilah, ada yang milah-milah. Dan akhirnya direndam. Ya. Akhirnya direndam. Akhirnya di peme itu, ya gambarnya yang satu, Pak. Tadi dijemur, ya. Setelah dijemur, ya lagi Pak, next lagi Pak, carikan yang lain Pak. Ya, ini dijemur, ada yang milah-milah. Ya. Ini Pak. Ini di. Ya, ini juga dijemur sama. Dan akhirnya tadi, ya ini nih, ya ini diproses, kita proses. Setelah diproses ini, kita anam, ya di anaman tadi Pak. Di anyaman tadi Pak, yang ada Bu Petrus tadi sedang anyam Pak. Ya, anyaman Pak, anyaman, jangan itu Pak ya, anyaman. Ini, sini ya. Apakah ini Pak? Ya, lah lagi, ya ini dianam. Nah, dianam bisa seperti ini. Nah, lagi Pak, ya ini bisa seperti ini. Nah, ini bisa dibuat tikar. Buat kreasi seni rajut tikar, bisa dibuat seni rajut, dibuat dinding seperti ini. Nah, ini juga sama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, jangan dulu nggak apa-apa Pak. Nah, ini.
Nah, yang lainnya lagi Pak, next Pak, yang lagi yang videonya tadi Pak, jangan itu Pak ya, jangan itu ya, videonya Pak. Video ya. Nah, videonya Pak. Ya, salah satunya dibuat itu ya. Nah, Videonya tadi. videonya paling belakang Pak, paling belakang Pak. Paling belakang ya, sebentar saya Ya, menuju. sebentar. Paling Ya. belakang. Ini nih, ya. Ya, ini ya, kira-kira bisa buat lantai, bisa dibuat dinding. Ya, kira-kira bisa seperti ini, dibuat seperti ini. Ya, ini buat kreasi, salah satu kreasi yang kita kerjakan 10 tahun terakhir ini. 10 tahun, 12 tahun terakhir ini. Lah, ini bisa buat dinding. Oke. Nah, ini. Bisa buat seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dispenser. Ya. Oke, Pak. Itu berbagai macam. Iya, cukup Pak. Tutup lagi Pak. Terima kasih Pak. Tutup lagi Pak. Lihatkan saya, dilihatkan yang besar Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampahnya tadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sampah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini seperti ilmu biologi ataupun ilmu apa saya nggak paham Bapak Ibu Saudara. Tapi saya dapat informasi bahwa plastik ini tidak bisa terurai dengan cepat atau bahkan lama sekali, diperlukan ratusan tahun mungkin baru bisa terurai. Tapi yang jelas ini masalah besar untuk lingkungan, Saudara. Belajar dari saya takut akan Tuhan. Menghadapi tantangan demi tantangan masalah sampah di lapangan, di daerah di mana kita tinggal berada, Saudara. Akhirnya kita mendapat hikmat. Salah satunya tadi buat tikar. Ya. Bisa dibuat ini juga, Saudara, buat naruh pulpen. Ya. Ini di dalamnya juga sampah, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya minum, ya, akhirnya dibuang. Ya. Ini dalamnya juga sampah, Saudara. Ya, ini. Sampah, Saudara. Supaya pulpennya enggak lari, kita taruh begini. Ini hikmat, Bapak Saudara, yang kami dapat pada waktu itu. Ya. Hikmat, Bapak Saudara. Ya, bisa buat begini, Bapak Saudara. Buat naruh-naruh seperti ini, Bapak Saudara. Dan bahkan bisa buat seperti ini pula. Ya. Buat naruh apa namanya ini, tisu, Bapak Saudara. Pada awalnya ini, Bapak Saudara. Seperti ini. Bisa dibuat seperti ini, Bapak Saudara. Ini dari takut akan Tuhan. Di saat saya takut akan Tuhan, saya sudah dilahirkan kembali bersama Tuhan. Untuk perkara-perkara yang besar, ini salah satunya, Bapak Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat ini sederhana, sedemikian rupa. Tapi ini pergumulan yang luar biasa. 10-12 tahun yang lalu kita ciptakan ini, Bapak Saudara. Dan juga ini, Bapak Saudara. Bisa buat seperti ini. Ini saya namai seni rajut, Bapak Saudara. Buat ini. Ini hal yang sederhana. Yang kita lakukan apa adanya, Bapak Saudara. Tetapi di saat dilihat seperti ini dengan ini jelas beda. Kalau boleh saya tanya, Pak, kalau Bapak ketemu di mana namanya, ketemu di jalanan lihat seperti ini berguna atau tidak, Pak? Pak moderator. Berguna tidak, Pak, kayak ini, Pak? Kalau di jalan saya ya, nggak guna gitu. Ya nggak guna, ditaruh di tempat sampah yang sudah kita siapkan tadi ya, Pak ya. Betul, Pak. Saya juga seperti itu sampai pedulinya saya buatkan tempat sampah itu tadi, Pak. Tapi buat kami bisa kita ubah menjadi ini. Dan di saat jadi seperti ini contohnya, Pak, kalau sekarang kita ketemu langsung ini bisa langsung tak berkat ke jenengan, Pak. Kira-kira dulu, Pak. Bapak nemu ini di jalan kira-kira itu ditendang atau bagaimana, Pak? Pak moderator. Kalau kayak gitu nggak ditendang, Pak. Halo, Pak. Ya. Jelas ini nggak sampah, Pak Saudara.
Dan kalau mungkin ibu-ibu yang suka pergi ke pasar, bisa seperti ini. Ya. Kalau ini ketemu Bapak mungkin di jalan geletak, itu kira-kira Pak, di tempat mungkin di tempat yang sepi, kira-kira ini ditendang, dibuang atau bagaimana Pak? Oh, diambil Pak. Jadi Halo Pak, bagus gitu. moderator. Wah, diambil ya Pak. Beli. Ya Pak. Ya ini Pak. Ya. Tapi kalau Bapak tahu ini Pak, bagaimana Pak? Pasti banyak dibiarkan daripada ngurusi kayak gini ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Iya. Iya. Bapak Itu Ibu kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Bisa kita buat sedemikian rupa Bapak Saudara. Ini tanpa takut akan Tuhan Bapak Saudara. Bisa jadi warnanya tidak seperti ini. Ya, motif-motifnya bisa seperti ini Bapak Saudara. Ini juga pakai hikmat Bapak Saudara. Ini diciptakan, kita ciptakan saya sama Bu Petrus ini 10-12 tahun yang lalu. Bahkan maaf kata Bapak Saudara. Ya. Seperti ini. Yang enggak berguna sama sekali kecil-kecil kita buat ini. Bayangkan Pak moderator. Ini kalau ada anak sekolah minggu lihat ini diinjak-injak, dibuang, dimasukkan sampah atau diambil ditaruh dibuat gantul di apa namanya di tas, Pak. Oh, diambil tuh, Halo, Pak ditaruh di moderator. tas. Jadi hiasan tas. Wah, Bagus taruh tuh. di tas ya, Pak ya. Ya kalau anak-anak ya, Pak ya. Nah, ini. Iya. Seperti ini, Bapak Saudara. Kita karyakan seperti ini. Ya, ini kami punya pandangan untuk komunitas kita kalau kita ketemu sama anak-anak, karena kita kan pelayanannya dengan anak-anak, orang tua, suami istri plus anak-anak kita kumpulkan Pak. Artinya ini bisa kita bagikan untuk teman-teman yang ada yang kita layani, kira-kira seperti itu. Ya, atau bahkan banyak lagi yang lain lah kira-kira seperti ini. Ini artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampah bisa menjadi seperti ini. Sampah bisa menjadi seperti ini. Sampah bisa menjadi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kami awali dari kami takut akan Tuhan. Bahkan ini bisa menjadi berkat. Di saat ini kita bagikan ke anak kecil, Pak, anak sekolah minggu. Ini jadi berkat atau enggak, Pak? Pak moderator. Halo, Pak. Iya, halo Pak. Iya. Itu apa Pak? Iya, yang di Ini tangan kalau sekarang digoyang. dibagikan anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, Pak. Ini jadi berkat atau tidak, Pak? Oh, bisa jadi berkat dong. Itu kayak Jadi unik berkat. dan cantik gitu. Nah. Khas. Lah, jadi berkat. Tapi awalnya kayak gini, Pak. Ini diibaratkan sampah Ya, seperti saya sampah. tidurnya di pertelon, Pak. Enggak guna, Pak. Digokes setan, Pak, enggak guna. Bahkan saya kalau ingat mengenal Tuhan pada waktu itu saya diusir sama orang tua saya, mertua saya diusir 3 kali, tapi saya enggak mau bahas ini. Saya waktu itu tinggal di emperan depan pasar, Pak. Bantalan itu sampah, Pak. Bantalannya seperti ini, saya taruh di plastik buat bantalan anak saya dan istri saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mantap. Tetapi pada malam hari ini, saya mau ajak. Saya nggak mau bahas yang untuk masalah yang apa saya tidur ya di tempat tersebut, tapi saya kepingin ke arahnya ini sampah. Ini sampah. Ini bagian dari sampah. Di saat dipilah-pilah, ini bagian sampah. Di saat dipilah-pilah, di saat dipilih-pilih, dilahirkan kembali seperti kita ini sampah tidur di perapatan. Ya, sampah masyarakat tidak ada gunanya. Dilahirkan kembali dengan benih yang ilahi, tidak dari benih yang fana, orang tua kita, jasmani, saudara. Tapi benih ilahi yang daripada Tuhan. Yang sampah tidak ada gunanya ini. Ya, yang sampah tidak ada gunanya ini, Bapak Saudara. Bisa berubah menjadi ini. Diberikan ke anak kecil, ke anak sekolah minggu, katanya Pak moderator tadi, jadi berkat. Bahkan untuk kemuliaannya. Ya, kalau untuk anak sekolah minggu kan untuk kemuliaan nama Tuhan, Pak. Kan begitu. Ya. Yes. Next, Pak.
Setelah ada, ya ini juga salah satunya juga ini Pak, ini kembang ini juga gitu. Ini sampah juga Pak. Ini sampah juga ini Pak. Ini sedotan. Ini terinspirasi saya pada waktu itu mengenal Tuhan sakit. Ya, di sini ada growong, saya kerowak di sini saya operasi 4 kali. Ya, diberi kesempatan Tuhan tidak makan 21 hari. Ya, akhirnya ini sedotan bisa saya buat seperti ini. Ini juga sampah Bapak Ibu Saudara. Botol ini Bapak Ibu ini yo sampah Bapak Ibu Saudara. Dari hasil pilah tadi. Ya, bisa untuk keperuntukannya sedemikian rupa. Gambarannya. Dan begitu pula Bapak Ibu Saudara. Setelah menjadi seperti ini. Setelah menjadi seperti ini. Setelah menjadi seperti ini. Setelah menjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Setelah menjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Akhirnya orang melihat itu barang yang baik, itu barang yang mulia, bisa untuk berkat. Akhirnya beberapa tahun yang lalu saya diajak diskusi dengan salah satu kepala daerah yang ada di Jawa Tengah, minta tolong dibantu Bapak, yang gambar 2 tadi, minta tolong dibantu Pak, ya dibukakan Pak. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya diajak diskusi dengan salah satu kepala daerah notabene yang sampah ternyata dilihat sama beliau kok tidak percaya kalau itu sampah. Di saat percaya itu sampah, ternyata barangnya jadi menurut beliau itu luar biasa. Disuruh meneruskan. Disuruh mengaryakan terus-menerus. Nah ini salah satu kepala daerah yang dipegang kiri itu hasil yang dianyam oleh Bu Petrus tadi. Yang di tangan kirinya beliau ini salah satu kepala daerah yang ada di Jawa Tengah ini. Ya, ini beliau ini kepala daerah salah satu bupati yang ada di Jawa Tengah, Bapak Ibu Saudara. Ini hasil sampah semua, bisa didekatkan nggak apa-apa ya. Ini hasil semua, sampah semua. Ini beliau sampaikan, ini karya perlu. Nah, ini ya. Ini sama seperti ini yang dipegang Pak Bupati ya. Pak Bupati kalau di kantornya pakai untuk naruh pulpen ya, pulpen begini. Pakainya pakai barang sampah. Beliau sangat luar biasa menggunakan karya-karya anak bangsa, karya-karya masyarakatnya. Dipakai. Ini salah satu kepala daerah bupati yang ada di Jawa Tengah, Bapak Ibu Saudara. Yang di tangan kirinya ini bisa buat apa namanya dinding, bisa buat untuk lantai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini sampah ini sama saya yang tengah. Ya, Bu Petrus yang pinggir. Pak Kodek, Pak ya. Moderator. Halo, Pak. Ya. Ini ya, saya jejer sama Pak Bupati, ini pantas enggak Pak? Ini saya jejer sama Pak Bupati, pantas enggak Pak? Sekarang jadi pantas Pak. Enggak, ini loh, ini pantas enggak Pak? Dilihatlah. Jangan ragu-ragu, tanya kalau enggak pantas ya enggak apa-apa, saya enggak bakalan marah Pak. Ini pantas enggak Pak jejer begini Pak? Ya? Dari pantas enggak Pak? Dijawab pantas atau tidak aja? Pantas Pak, pantas. Sama-sama manusia Pak, pantas. Pantas. Maksudnya itu masih teleos gitu loh. Bagus, pantas bagus. Tetapi pantas. Di saat saya yang naik truk tadi, yang naik truk pakai helm itu tadi saya loh Pak. Tadi saya tadi. Di saat saya naik truk bawa sampah, nggak begitu pantas kalau saya berdampingan sama beliau. Tetapi di saat karya-karyanya dipegang beliau, saya belajar. Pakaian saya juga saya pantaskan untuk bisa bersama-sama sama beliau. Saya nggak malu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang naik truk itu karena saya kan belum bisa membayar untuk sopir, untuk kenek Bapak Ibu Saudara, untuk ambil apa namanya sampah itu. Saya eksekusi sendiri Bapak Saudara. Doakan kami, nanti kami dapat mitra, kami dapat berkat yang bisa kami bersama-sama mengeksekusi Bapak Saudara. Yang naik truk tadi mau naikkan ke truk apa dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya dari salah satu pemerintah kepala daerah ini Bapak Saudara. Kami diberi ya keleluasaan atau kami bisa dibantu untuk membawa dari lokasi kami ini ke tempat pembuangan akhir. Pak Agus, pantas nggak Pak Agus? Pak Kodek, Pak Moderator, pantas nggak ini Pak Moderator? Pantas. Dipantaskan oleh Tuhan ini Bapak Ibu. Amin. Tidak dari kami. Saya yakin ini dari Tuhan. Saya yakini sampai saat ini.
Bahkan kalau boleh saya ngomong 340 hamba Tuhan yang ada di salah satu kabupaten. Kami sudah 10 tahun lebih daripada 10 tahun kami mengenal kepala daerah ini. Luar biasa. Ini saya yakin yang daripada Tuhan. Haleluya. Next lagi Pak, ada satu lagi Pak gambarnya Pak. Ada satu lagi. Haleluya. Kalau pantas nanti biar relatif saja Pak. Ini Lagi Pak, satu lagi Pak gambar. Satu lagi ya. Ya, sebelum ini terakhir ya, terakhir. Ini ya, Next, ini ya. Pak, bukakan Pak. Ini nih. Nah ini. Iya Pak, siapa? Ah ini. Ini Pak. Nah ini istri saya ini yang pakai jilbab ini istrinya Bu Bupati. Ya, ini. Nah, yang dipegang ini sampah Pak Kodek. Pak moderator, Pak Agus dan teman-teman yang lain. Yang dipegang Ibu ini sampah, tapi beliau matur. Jangan berhenti Pak, walaupun orang berkata Bapak pada waktu mengeksekusi sampah pakai celana pendek, pakai helm atau mungkin pakai topi. Yang maaf kata orang mau menganggap itu tukang sampah sekalipun, biar Pak Petrus. Ini. Beliau berdua ini Bapak Ibu Saudara yang memberi semangat kami 10 tahun terakhir ini. Dan akhirnya kami diberi kesempatan untuk membimbing teman-teman usaha mikro yang daripada salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan tidak hanya satu kabupaten, bahkan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pak Agus tanya Pak, ini pantas nggak Pak Agus? Pantas Pak, pantas. Pak siapa? Pantas. Pak, aduh, Pak siapa namanya? Lupa saya Pak. Yang lain teman-teman lain gimana? Haleluya. Ya, tutup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini belakangnya beliau ini juga hasil karya-karyanya masyarakat Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi sesuai tema. Sampah menjadi berkat. Saya mau Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kemuliaan namanya Tuhan saja. Karena Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah melahirkan dari benih yang ilahi. Yang tidak dari fana tadi. Agar supaya apa? Agar supaya kita ini ya, di saat kita ini dilahirkan kembali. Kita ini dipilih oleh Tuhan karena kita ini imamat yang rajani. Untuk apa? Untuk perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan. Ya, untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Dasarnya satu, saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mesti Bapak Ibu Saudara dan saya takut akan Tuhan saja. Saudara. Agar supaya kita ini bisa mendapat hikmat. Agar supaya dari didikan itu mendatangkan hikmat dan juga kerendahan hati. Seperti Salomo, seperti Daud. Bapak Ibu Saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita sharingkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini. Dan sampah-sampah yang sudah kita tunjukkan ke Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami pas posisi ada di sampah. Jangan takut. Sampean dan saya dipilih oleh Tuhan. Pasti dilahirkan kembali dari benih yang ilahi. Untuk apa? Untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Tidak untuk perbuatan-perbuatan yang kecil. Tuhan nggak mau Bapak Ibu Saudara untuk perbuatan yang kecil. Untuk yang ecek-ecek nggak mau Bapak Saudara. Untuk perbuatan yang besar. Saya juga nggak nyangka, saya juga nggak ngira Bapak Saudara. Orang mau menganggap saya apa, silahkan monggo. Bahkan kalau mungkin ada orang yang berkata atau mungkin teman-teman hamba Tuhan yang lain mengatakan ini tidak bagian dari pelayanan di ladang Tuhan, monggo silahkan. Saya terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan. Di saat Yesus setelah dibaptis, dia puasa 40 hari lamanya. Dia diuji oleh setan, dia diuji oleh iblis untuk disuruh menjadikan batu menjadi roti. Bahkan iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Karena ada tertulis, ya, firman
Apa yang dilakukan oleh Tuhan, Bapak Saudara? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Dia katakan, manusia bukan hidup oleh karena roti saja, tapi oleh apa? Oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, yang kedua, jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ini sampai ke bawah, tidak akan terantuk batu. Dan yang ketiga, sembahlah aku. Semua yang ada yang di depanmu itu aku berikan kepadamu. Yesus tidak lakukan. Dan saya katakan, walaupun dia tidak menuruti iblis, dia tetap anak Allah. Dan Allah satu-satunya yang hidup, yang menyelamatkan umat manusia. Yang percaya kepada dia, diselamatkan. Yang tidak percaya, dihukum. Dan yang percaya kepada dia, Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang A dikatakan, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10 bagian A dikatakan, iblis datang, setan datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Membunuh sukacita kita, membinasakan sukacita kita. Ya. Tetapi bagian B dikatakan, Tuhan datang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Amin. Terima kasih Pak Moderator untuk waktunya. Haleluya. Mantap. Haleluya. Nah, bisa nanti Amin. dialog Pak ya. Pak, ya. Iya Pak. Shalom. Iya Pak. Bisa Pak, dialog ya nanti ya. Nanti bisa Menarik Pak, sekali, bisa Pak. Pak, nanti Iya dialog. Pak. Siapa? Kita setelah mendengarkan sharing firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, kami minta kesediaan Pak Pastor Petrus Karmidi Mintoha untuk berdoa Pak ya. Juga doakan kami yang di WFM Ya. ini supaya bisa menjadi berkat juga untuk kemuliaan Tuhan. Itu Pak. Dan Amin. juga mungkin ada dari antara Amin. kita ya yang di sini juga terberkati dengan pemberitaan penyampaian firman Tuhan sharing. Kami minta kesediaan Pastor untuk berdoa Pak. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita sekalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bahkan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan share pada malam hari ini. Bahkan kita sudah diperlihatkan bahwa sesuai tema sampah menjadi berkat. Terlebih daripada itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu menginspirasi kita sekalian. Menginspirasi kami sekalian Tuhan. Yang menonton, yang melihat live pada malam hari ini. Siang hari ini untuk waktu Florida, Amerika Serikat. Biarlah terinspirasi. Biarlah kami di dalam posisi apapun Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang memberi kekuatan kami karena kami ini adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Umat pilihan Allah bahkan untuk perbuatan-perbuatan yang besar Tuhan. Tidak ada alasan lagi Tuhan. Kami ini takut. Kami itu kecil hati atau rendah diri Tuhan. Tetapi kami biarlah ada keberanian agar supaya hidup ini, kami ini takut akan Engkau Tuhan. Agar supaya di saat kami takut ini Tuhan ada didikan yang akhirnya mendatangkan hikmat dan kerendahan hati kami. Dan akhirnya kami dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Hamba-Mu mohon roh belas kasihan-Mu Tuhan untuk WAFM, agar supaya untuk kru semua Tuhan, biarlah terinspirasi dan menjadi berkat dimanapun berada saudara-saudara kami, tim-tim dari WAFM ini Tuhan, dan juga untuk channel WAFM Tuhan sampai atas, ya dari atas sampai bawah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan. Dan juga untuk gerbang kasih Bapak yang ada di Florida, Engkau mengurapinya Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur Bapak untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapak agar supaya benih firman-Mu Tuhan, biarlah bisa kami simpan di dalam pikiran kami, hati kami. Kami renungkan siang dan malam.
Lebih daripada itu Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Di saat kami melakukannya Tuhan, penuh dengan takut akan Tuhan, akhirnya kami mendapat didikan, kami mendapat hikmat, bahkan kerendahan hati Tuhan. Dan akhirnya kami ini digunakan oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga sharing, kami ada tanya jawab, biarlah Engkau urapi Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang ada di room ataupun yang ada di live chat ataupun yang ada di luar sana Tuhan, mungkin di dalam siaran ulang di kemudian hari Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, agar supaya di dalam kehidupan kami ini tidak mau sia-siakan dalam bentuk apapun keadaan kami, persoalan apapun keadaan kami, atau bahkan kami keadaan seperti sampah sekalipun. Jikalau Tuhan mau angkat, jikalau Tuhan mau pakai, hamba-Mu yakin dan percaya, Engkau melakukan perbuatan yang besar untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama-Mu Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih, Pastor.